Selamat berjumpa dengan Yang Guru dalam pembelajaran mikroskop. Anak-anakku, pada daring saat ini kita akan belajar dengan mikroskop, di mana alat ini sering kalian gunakan dalam pembelajaran biologi, yang sering kalian gunakan di lab biologi. Langsung saja. Mikroskop merupakan salah satu alat optik yang terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Manfaatnya digunakan untuk mengamati mikroorganisme. Sekarang kita lihat gambar di samping atau di bawah ini. Pada mikroskop ada lensa okuler, ada tabung, ada lensa objektif, ya, yang penjelasannya bisa kalian lihat ini. Lensa okuler itu adalah lensa dekat mata yang berfungsi memperbesar bayangan lensa objektif. Sedangkan lensa objektif lensa yang dekat objek yang berfungsi memperbesar bayangan benda. Ini ada lensa okuler, sini ada lensa objektif. Dari sini ke sini dinamakan tubus. Ini ada tabung. Dari lensa okuler ke lensa objektif ini yang dinamakan panjang mikroskop. Kemudian ada kondensor, diafragma, cermin, nanti dibaca sendiri. Jadi videonya di pause supaya tangan ini tidak terlalu lama. Prinsip kerja mikroskop. Di sini ada lensa objektif, ada lensa okuler, jarak keduanya dinamakan panjang mikroskop. Kemudian jarak benda ke lensa objektif dinamakan SOB. Simbolnya ini diingat-ingat karena nanti kita akan sering ketemu. Kemudian ini adalah fokus lensa okuler, ini fokus lensa objektif. Benda harus diletakkan di antara FOB dan 2 FOB. Syaratnya mutlak. Kalau di sini tidak bisa, ya. Karena ini ruang 1, ruang 2. Kalau benda diletakkan di ruang 2, nanti bayangan ada di ruang 3 dan pasti diperbesar terbalik. Nah, jaringan sinar seperti ini. Dari benda sinar masuk ke lensa objektif. Dari lensa objektif akan terbentuklah bayangan S aksen OB. Jadi bayangan dari lensa objektif. Bayangan ini merupakan benda oleh lensa okuler. Ya, sehingga cahayanya masuk dari lensa ke lensa okuler membentuk bayangan akhir. Loh, ini kok tidak ketemu? Katanya kalau melukis bayangan harus ketemu, Pak. Makanya ini diperpanjang. Nah, perpanjangan perpanjangan sinar-sinar bias ini membentuk bayangan maya. Makanya gambarnya tidak merah nyala ini, ya, ini agak putih-putih. Dibedakan, kalau ini nyata, ini maya. Ini nyata, ini maya. Maya itu artinya tidak nyata. Kemudian kita lanjutkan penjelasannya. Nah, ini besaran-besaran yang akan sering kamu temui sehingga dihafalkan. Jadi besaran-besaran ini akan sering kamu temui. SOB bukan SOB, tapi jarak objek ke lensa objektif. S aksen OB, jarak bayangan lensa objektif ke lensa objektif, dihafalkan. L panjang mikroskop. PP jarak dekat mata, jadi bukan pulang pergi, tapi jarak dekat mata. Besarnya berapa? 25 cm. Nah, kita lanjut. Rumus umum pada mikroskop. Karena mikroskop merupakan alat yang terdiri dari lensa, maka rumusnya juga menggunakan rumus lensa. Rumus lensa gimana? Seperti waktu kita belajar lensa cembung. 1/SOB plus 1/S aksen OB sama dengan 1/FOB. Perbesarannya sama dengan S aksen OB per SOB. SOB tadi ingat, maka saya suruh ngapalkan tadi. S aksen OB itu jarak bayangan, SOB jarak benda. Demikian juga untuk lensa okuler. Ya, 1/SOK, 1/SNOK, perbesarannya sama. Nah, rumusnya
biasanya rumus mikroskop perbesarannya berapa, panjangnya berapa. Nah, perbesarannya untuk rumus umum mikroskop, perbesaran mikroskop sama dengan perbesaran lensa objektif kali perbesaran lensa okuler. Sedangkan panjangnya L S aksen OB plus S OK. Pada mikroskop ada namanya pengamatan tanpa akomodasi. Untuk pengamatan tanpa akomodasi, sinar yang masuk ke mata sejajar. 1. SOK sama dengan FOK. Syaratnya ini, ciri-cirinya ini ya. Kita lanjut. SOK, FOK. Sehingga panjang mikroskopnya S aksen OB plus FOK. Perbesarannya MOB kali MOK, biasa ini rumus umum. Nah, hanya MOK-nya PP per FOK. Kok jadi seperti ini Pak? Ingat rumus waktu belajar loop. Waktu belajar loop. Kita lanjut. Untuk pengamatan berakomodasi maksimum, cirinya SOK lebih kecil dari FOK. Nah, jadi berarti benda berada di ruang satu. Kalau tanpa akomodasi pas di sini. Kalau akomodasi maksimum harus lebih kecil dari FOK. Terus sinar yang masuk ke mata ini tidak sejajar. Ini kalau gambar, kalau digambar. Sehingga rumusnya seperti ini. SOK lebih kecil FOK, S aksen OK min PP. Sehingga panjang mikroskopnya ini, perbesarannya ini, atau MOB kali PP plus per FOK plus 1. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya. Dari gambar dan dari samping, berapakah perbesaran bayangan mikroskop? Karena cahaya yang keluar dari lensa okuler tidak sejajar, berarti ini pengamatan apa? Akomodasi maksimum. Rumusnya seperti apa? Ini rumus lensa biasa. Seper SOB. SOB-nya mana? Ini dari soal. Seper S aksen OB. S aksen OB kita cari. Seper FOB. FOB ini. Terus dihitung terus ketemu S aksen OB 6 cm. Sudah? Belum, karena yang ditanyakan perbesaran. Kita lanjut. Lihat rumus akomodasi maksimum. Perbesarannya MOB kali PP per FOK plus 1. S aksen OB berapa? Ada 6. SOB ada 1,2. Sehingga kalau ketemu 6 1,2 kali PP plus 1, PP-nya berapa? 25. FOK-nya berapa? 5. Dari mana Pak 5? Ini dari sini. 5 plus 1, 25 bagi 5, 5 plus 1, 6. 6 kali 5, 30. Mudah bukan? Nah, untuk coba kita lihat soalnya. Amati diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop di bawah ini. Jika berkas yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar, berarti pengamatan tanpa akomodasi. Berapakah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler? Berapakah perbesaran bayangannya? Ya, kalau belum jelas diputar kembali, diulang-ulang lagi. Karena ini daring, maka untuk video pembelajaran memang kita buat sedikit-sedikit, tidak terlalu panjang, ya. Nanti untuk gabungan alat optik biasanya di sekolah kan 2 jam pelajaran. Ini baru 10 menit paling ya. Nanti digabung, di setel sendiri, digabung-gabung. Nah, anak-anakku untuk tugas ini nanti dijawab, kemudian dikirim lewat link yang akan saya kirim lewat grup WA kalian. Dan kalau ada pertanyaan silahkan, boleh lewat WA, boleh japri, terserah ya. Nanti akan kami jelaskan. Dan untuk materi-materi fisika yang sulit silahkan kirim ke komen. Nanti karena ini nanti akan saya masukkan ke YouTube, jadi nanti kamu bisa
komen untuk soal-soal yang kamu kesulitan atau materi-materi yang kamu kesulitan, nanti akan kami buatkan tayangannya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, subscribe gratis kok.